Selamat pagi semuanya. Senang sekali Insert kembali hadir, saya Evan Sanders. Dan saya Jason Lim. Seperti biasa 1 jam ke depan di pagi hari ini kita akan memberikan informasi untuk Anda. Informasi mengenai selebriti dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Termasuk salah satunya adalah gencatan senjata yang sudah dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 28 di jalur Gaza. Betul. Ini juga atas persetujuan kedua belah pihak yaitu Palestina dan juga Israel. Namun di hari terakhir bisa terlihat nih ya di tanggal 28 ini kayaknya di jalur Gaza itu udah agak sedikit mulai nyantai. Betul. Orang mulai berjualan kembali walaupun perang masih berjalan. Benar. Jeda gencatan senjata kita tahu diprakarsai oleh Qatar ini akan berakhir pada hari ini. Kita akan lihat apakah mudah-mudahan ada perkembangan kalau ternyata perdamaian akan terus dan gencatan senjatanya diberhentikan. Yuk kita lihat seperti apa, langsung aja. Ini dia. Akibat dari kobaran api yang terus memanas antara Israel dan Palestina termasuk pembombardiran pengungsi Gaza yang militer Israel lakukan di awal hari gencatan senjata dimulai. Belum lama ini dunia dibuat geger oleh julidan warganet asal Indonesia yang berbondong-bondong menyerang setiap akun media sosial milik tentara Israel hingga alami serangan mental. Komentar demi komentar pedas netizen plus 62 mulai bertaburan seperti yang ada di tayangan berikut ini. Jangan usik Indonesia kalau hidup mau masih aman. Itulah salah satu ungkapan yang tersulut emosi dari salah satu warganet Indonesia. Akibat dari serangan teror via daring tersebut, sebagian besar militer Israel pun mulai dilanda ketakutan. Termasuk salah seorang presenter pria dari televisi nasional Israel yang turut menjadi amukan warganet Indonesia dan alami depresi hingga ke semua anggota keluarganya. Lantas, bagaimana pendapat dari Ari Untung dan istri serta Fedi Nuril melihat aksi dari netizen plus 62 yang mulai berkobar dengan dalih bela Palestina di media sosial ini? Jadi works, jadi banyak pasukan IDF yang sampai akhirnya akunnya tutup akun, dan terus minta stres. maaf sama orang Indonesia, minta maaf jangan ganggu kami, keluarga kami, gitu-gitu kan, minta maaf gitu. Ada yang ngancem mau pakai Interpol apa segala macam gitu ya, nggak ada hubungan bilateral Indonesia sama Israel. Nah kemudian ada lagi jadi yang ini sama mereka tuh ada kayak semacam hal yang membuat pasukan itu jadi kena mental, takut untuk perang gitu. Bagaimanapun ingat kita orang yang beradab, Muslim, jadi serendah apapun cara yang dipakai Zionis ini untuk menjatuhkan, kita jangan sampai ikut merendahkan diri kita di bawah mereka. Hari ini adalah hari terakhirnya gencatan senjata bagi warga Gaza yang telah menikmati sedikit kelonggaran sejak tanggal 24 November silam. Dari saksi mata yang bertugas di Gaza bagian selatan, relawan Mercy Fikri mengatakan jika masih banyak warga Gaza yang beraktivitas di luar tempat pengungsian mereka seperti berdagang hingga membeli pakaian di hari terakhir gencatan senjata ini. Bahkan sejumlah truk tampak masih berlalu lalang memenuhi ruas jalan di Gaza. Dan juga memang hari ini adalah hari terakhir bagi untuk gencatan senjata, dan juga memang kami juga tadi barusan saja keluar, masih banyak warga-warga yang memang mereka berkegiatan yaitu berdagang ataupun membeli pakaian segala macam dan mempersiapkan bahan-bahan untuk memang kalau peperangan ini masih terus berlanjut, dan juga masih banyak lalu lintas juga yang masih padat di jalur Gaza bagian selatan sendiri. Terendus sebuah kabar jika Hamas tampaknya ingin memperpanjang masa gencatan senjatanya, mengingat kedua belah pihak masih melangsungkan pertukaran tahanan di gelombang ketiga. Namun belum bisa dipastikan kapan gencatan senjata susulan akan terjadi. Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan ada sejumlah komitmen yang ditegaskan untuk berlangsungnya gencatan senjata susulan ini, seperti kebebasan bagi warga Gaza untuk mendapatkan hak-hak nasional mereka dan harus dipatuhi oleh Israel. Namun tampaknya sedikit perselisihan terjadi jika sang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tak ingin ada syarat yang berubah dan Hamas masih harus terus berikan 10 tahanan Israel untuk 1 hari gencatan senjata mereka. יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד 10, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס,
להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, וכמובן שחרור כל חטופינו. Belum jelas adanya gencatan senjata susulan ini, namun tampaknya dunia kembali dibuat geger lantaran adanya penembakan gas air mata dan peluru karet dari militer Israel ke warga Gaza saat tengah dalam proses pembebasan tahanan gelombang 2 di Beitunia, tepi barat. Kejadian ini bermula lantaran adanya penundaan jadwal pembebasan tahanan hingga membuat warga Gaza geram. Akibat dari chaosnya kejadian ini, 2 warga Palestina yang masih remaja alami luka-luka dan 1 orang korbannya tertembak pada bagian kaki hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Saya ingin mengucapkan selamat datang di Indonesia, selamat datang di Jakarta, dan terima kasih telah aktif bersama Indonesia berupaya memperkokoh perdamaian dunia dan menjembatani perbedaan-perbedaan. Karena sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Dalam perhelatan nasionalnya kemarin, Jokowi menegaskan pintu kedamaian harus segera dibuka selebar-lebarnya untuk warga Palestina yang diserang brutal oleh Israel. Namun berat rasanya jika mengetahui sang Perdana Menteri masih ingin terus berperang hingga tujuannya tercapai. כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia pasca gencatan senjata ini terjadi dan ingin diperpanjang, namun rupanya peperangan susulan masih akan terus berlanjut? Loh kok bisa kayak gitu sih gitu kan, jadi apaan itu kan, kalau emang iya gitu kan, artinya ya kasihanan lah warga sipil Palestina gitu kan, supaya dia ngerasain nyaman, ketenangan anak-anak kecil gitu, masa bebas sebentar doang. Itu kan painkiller ya, jadi tidak menyelesaikan masalah gitu. Hamas minta memperpanjang, Israel mengiyakan. Tapi kan sekarang pertanyaannya ketika memang terjadinya pengungsian warga sipil keluar, kan tetap dibombardir. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pemikiran kaum Zionis ataupun Israel untuk bisa berhenti lah gitu. Bahwa mau kayak gimana pun kan pada ujungnya perang harus berhenti lah. Ya, apapun kondisinya kita berharap perdamaian akan terus ditegakkan dan tidak hanya karena masalah jeda gencatan senjata aja, tapi memang betul-betul sudah berhentilah, tidak boleh ada lagi korban jiwa ya. Setuju sekali, ya, karena yang menjadi korban jiwa ini adalah kebanyakan wanita dan anak-anak yang ada di jalur Gaza. Betul. Dan kembali lagi seperti yang kita ketahui kondisi di sana itu kurang listrik, kurang air, kurang fasilitas kesehatan. Jadi apapun yang terjadi, pilihan apapun yang diambil either Hamas ataupun Israel, dua-duanya harusnya bisa memikirkan masyarakat yang tinggal di sana. Amin.